Selamat pagi yang terhormat dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Selvia Rini Paranya Sinaga. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan K2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 2200294101. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 ATPH dengan materi teknik pengajiran pada tanaman sayuran. Mohon masukannya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, tetap semangat? Ya, Bu. Oke. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan awali dengan berdoa dulu ya. Silakan Nur untuk pimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Ibu lihat ada beberapa teman kalian yang nggak hadir. Ini siapa aja nih yang nggak hadir ini? Wawan sakit. Ya, siapa lagi? Sakit ya. 2 orang tidak hadir sakit ya. Kalian sudah kelas 11, sebentar lagi sudah kelas 12. Jadi nanti di kelas 12 kalian akan mengikuti kegiatan PKL dan UKK. Jadi Ibu harap kalian belajar baik-baik selama di kelas 11 agar nanti sewaktu di kelas 12 yang lebih mudah untuk mengikuti PKL dan UKK. Jadi persiapkan dirinya dari awal. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan berdiri. Indonesia negeriku, kampung bayangku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penanaman bibit ya. Untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari mengenai pengajiran. Kira-kira ada yang tahu nggak mengenai pengajiran ini? Yo. Belum ada yang tahu ya? Oke, nanti Ibu akan menjelaskannya agar kalian semua bisa mengerti dan paham apa itu pengajirannya. Cabe kita akan ada pemeliharaan ya kan? Kita pupuk, kita kasih ajir. Jadi sebenarnya tanaman sayuran nggak semua sih kita bisa kasih ajir ya. Tidak semua tanaman sayuran memerlukan ajir. Cuma ada beberapa tanaman yang harus dikasih ajir. Makanya perlu kita pelajari apa itu pengajiran dan bagaimana membuat ajir itu. Bisa ya? Oke. Baiklah anak-anak, seperti biasa kita akan berhasil ya. 10 menit. Silakan kalian membaca mengenai materi pengajiran dari buku ataupun dari HP ya. Silakan 10 menit untuk berliterasi. Ya, perhatian
10 menit untuk literasinya sudah berlalu. Ibu harap dalam 10 menit ini kalian sudah membaca mengenai pengajaran dengan baik ya. Kita akan pretest dulu ya. Kita akan pretest. Pretestnya 5 menit. Untuk linknya sudah ibu bagikan di grup ya. Silakan buka HP-nya. Ada di grup sudah ibu share yang ada 2 itu ya. Yang pretest, yang buka yang pretest saja. Bisa? Ya, Buka enggak? buka. Ada ya? Buka ya? Ada nomornya? Forwardkannya. Berdua gitu. Waktu untuk pretestnya sudah berlalu 5 menit, nggak terasa ya. Oke, kita akan membahas dulu soalnya. Coba, soal nomor 1 apa itu? Apakah yang disebut dengan ajir? Ayo, apa jawaban kalian? Ajir adalah penegak Penegak. tanaman. Iya, penegak tanaman. Berarti tadi literasinya baca itu ya, Nur? Ya, Bu. Oke, iya, penegak tanaman ya. Oke. Nomor 2. Apa yang biasanya diberikan ajir? Apa? Siapa yang jawab? Soal nomor 2. Siapa yang bisa jawab? Tanaman apa yang biasa dikasih ajir? Nama indah. Kacang panjang, ya, timun, labu, benar. Oke, bagus. Apa fungsi dari ajir? Soal nomor 3. Supaya pokoknya enggak merambat. Supaya pokoknya enggak merambat ke tanah ya, tapi merambat di ajir ya. Bagus. Oke, berikutnya soal nomor 4. Ini ada gambar untuk tampilkan ini ya. Ini tanaman apa? Tomat. Sudah berbuah ya? Sudah. Ini tomatnya ada warna merah, hijau ya. Oke. Ada apa lagi yang dilihat ada di gambar ini? Coba perhatikan gambar ini. Apa lagi yang ada di gambar ini selain tanaman tomat? Apa Ajir. itu? Ajir ya. Ajirnya terbuat dari apa itu? Bambu. Bambu. Jadi ajirnya itu diikat ya di samping tomatnya. Jadi dia dirakit di samping tomatnya. Berikutnya nah ini tanaman apa? Timun. Timunnya pakai ajir juga ini ya. Ajirnya dari apa? Bambu. Oke. Jadi menurut kalian kenapa sih perlu dibuat ajir? Supaya dia kuat menahan ya, beban hidupnya si timun itu buat timunnya. Oke ya. Baiklah. Berikutnya ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama, menerapkan teknik pengajaran tanaman sayuran. Di sini tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu agar siswa bisa menjelaskan jenis dan bentuk ajir. Yang kedua, agar siswa bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran. Yang ketiga, agar siswa dapat menjelaskan bentuk ajir. Dan yang keempat, agar siswa bisa mengurutkan teknik pengajaran. Untuk kompetensi dasar yang kedua, melaksanakan pengajaran tanaman sayuran. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa bisa menyusun prosedur pembuatan ajir tanaman sayuran. Dan yang kedua, agar siswa bisa melaksanakan pengajaran tanaman sayuran. Mengerti? Iya. Jadi tujuan pembelajaran ini harus tercapai semua ya dalam pertemuan kita ini. Oke? Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 4 ya. Yang pertama dari atas coba baca. Jenis dan bahan ajir. Oke, yang kedua Ajir. yang ketiga Teknik pengajaran. Oke, yang keempat Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran. Jadi semua materi ini akan kita bahas hari ini ya. Untuk sistem penilaiannya seperti biasa KKN kita 75
Ibu akan menilai kalian dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Jadi yang ketiga ini akan dijumlahkan ya, semua ini mempengaruhi ya, bukan hanya pengetahuan. Contohnya tadi pretest kalian jawabnya semua benar kan, nilainya 100. Tapi pas keterampilan pada waktu kalian di lahan, kalian nggak aktif gitu, nggak bisa kerja, maka nilai kalian akan turun. Dan sikap kalian di kelas bagaimana, itu juga masuk ke unsur penilaiannya. Namanya ya. Ya, kelompok 1 Dede, Rio, Christian, Abdullah. Kelompok 2 Nurlina, Mei, Christian, dan Intan. Kelompok 3 Natra, Julfitri, Rizna, dan Kurniawan. Oke? Anak-anak, kita akan memasuki materi. Aku akan jelaskan secara singkat aja ya. Apa itu pengajian? Nah, tadi kita sudah bahas ya apa itu pengajian, tapi secara lengkapnya pengajian adalah, ayo baca sama-sama. Pengajian adalah kegiatan bermasalah untuk menegakkan komitmen membangun masyarakat. Ya, jadi pengajian itu untuk membantu pokoknya supaya tegak dan untuk menopang beban yang ada dalam. Kita akan memasuki kegiatan berikutnya, yaitu diskusi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, yang SMK. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Lewat. SMK Luar biasa. Oke, gitu dong. Anak SMK kok semangat ya. Baiklah, kita akan ini diskusi kelompok ya. Gua akan bagikan LKPD. Jadi tadi sudah kita bagi 3 kelompok ya. Tolong disesuaikan mejanya ya, dibagi jadi 3. Oke, silahkan. Ibu akan membagikan LKPD, jadi silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Ini adalah untuk membantu kalian untuk kegiatan praktikum berikutnya ya. Jadi kalau kita dengan baik, ya. Silakan bekerja sama, silakan buka HP-nya untuk mencari referensi dalam menjawab LKPD-nya. Silakan.
usahakan dalam waktu 1 jam pekerjaan pelaksanaan pengajarannya itu selesai. Ya, jadi diatur dengan baik, diatur apa tujuannya, semua pokoknya mulai dari tujuan pekerjaan itu. Bagaimana anak-anak? Selesai? Oke, sudah dibuat jadwalnya dengan baik ya? Ya. Oke, maka setelah kalian sudah menyusun langkah-langkah, sudah membuat jadwal, sudah mengetahui nanti modelnya seperti apa, bahannya seperti apa, kemudian kita akan melaksanakan yang namanya praktikum pengajaran ya. Jadi kita akan perlahan
bagaimana anak-anak dengan laporan? Oke, ulang ya. Oke, anak-anak, bagaimana dengan hasil praktikum kalian? Bagus ya. Kalian lihat tadi tanaman tomatnya sebelum dikasih ajir, dia bengkok-bengkok ya ke tanah, nggak jelas karena memang batang tanaman tomat ini sangat lemah, lembek ya. Jadi dia perlu penopang. Itulah gunanya si ajir ya. Jadi itulah ada beberapa tanaman yang perlu diajir, ada yang tidak perlu. Tapi kalau memang diperlukan untuk diajir harus dikasih air. Oke, Ibu lihat hasil pekerjaan kalian sudah bagus. Ya, semoga lah ajir yang kalian pasang ini nanti bertahan ya sampai tanamannya berbuah ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, kegiatan berikutnya kita akan mempresentasikan hasil praktikum kita di kelas ya. Oke, silakan kalian berganti pakaian, bersih-bersih, kita kembali masuk ke kelas. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan kegiatan praktikum ya, praktikum pengajiran. Coba siapa yang mau sharing pengalamannya? Bagaimana sih tadi selama membuat pengajiran di lahan? Ada yang mau berbagi nggak? Ayo, Ibu buat di kelompok 1. Oke, gimana Kak Diryo? Susah nggak? Bisa Bu, karenanya keras. Keras. Ya. Jadi? Akhirnya bisa masuk. Oh, akhirnya susah masuk. Ya. Tapi siap nggak? Bisa nggak? Bisa Bu. Bisa. Selesai juga? Bisa juga Bu. Oke. Tapi sempat patah kayak ini Bu. Oh, ada patah kakinya. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi kamu tetap bisa menyelesaikannya ya. Mantap, mantap menyerah. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Ayo, siapa? Saya Bu, perwakilan dari kelompok 2. Oke, gimana Abdullah? Tanahnya dari dulu main lembek Bu. Jadi Kiranya sama gimana? Karena lembek kiranya goyang. goyang. Jadi ternyata kalau lembek nggak bagus juga ya. Iya. Tadi dia keras, Ya. susah. Sekarang Abdullah lembek. Ya. Jadinya ajarnya ini goyang-goyang. Jadi gimana solusinya? Kamu buat? Pengenalan Bu. Ya ditambahin tangannya. Oh iya bagus, gitu dong ya. Jangan ini gitu ada masalah jangan menyerah kan, tapi kita pikirkan solusinya. Ya mantap, nah, SMK luar biasa. Oke, baiklah. Kita akan presentasi hasil praktikum di LKPD kalian sudah kalian catat ya apa yang tadi kalian buat. Silahkan mempresentasikannya mulai kelompok 1, 2, dan 3 ya. Maju ke depan. Oke, silakan. Terus yang telat, pilih terus yang kuat sesuai ukuran. Ya, tancapkan. mengingat kembali apa yang sudah kita kerjakan selama mempelajari kegiatan teknik pengajaran. Jadi dalam teknik pengajaran ini, hal apa yang pertama yang kita lakukan? Siapkan model lurus yang sudah ditentukan. Ya, siapkan lurusnya, bahannya ya, siapkan modelnya. Kemudian apa? Pilih lurus yang kuat. Ya, kita pilih
dari jurus yang sudah kita siapkan kita pilih yang kuat. Kenapa harus kuat? Kenapa harus kuat? Supaya nggak patah, gampang patah ya. Kemudian apa? Tancapkan. Ya, kita berarti melaksanakan penancapan jurus. Berarti kita mengajar ya, sudah ya. Tadi bisa kita lihat ya dari kelompok 1, 2, 3 selama diskusi dan melaksanakan kegiatan praktikum. Ibu sudah menilai ya, kita juga mungkin sudah melihat kelompok mana yang paling aktif ya. Ayo, menurut yang tadi kelompok mana yang paling aktif dan cepat selesai? Kelompok aku. Semua mau ya. Dan ternyata menurut penilaian ibu semuanya aktif, semua bagus. Pertahankan ya. Seperti itu ya. Jadi kita harus aktif biar kita semua semangat ya. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kita akan melaksanakan evaluasi proses ya. Oke, untuk linknya sudah ibu bagikan di ini ya, di grup WA. Silakan kerjakan postesnya di Google Form yang sudah ibu siapkan. Tadi kita sudah pretest ya, pretest semua hasilnya sudah lumayan bagus. Jadi ibu harap dalam postes ini juga lebih baik lagi ya hasilnya. Soalnya berbeda, lebih sulit lagi. Kegiatan evaluasinya sebelum sudah selesai ya, silakan disubmit jawabannya ya supaya tersimpan biar bisa ibu nilai. Oke, sudah ya. Baiklah anak-anak, ibu harapkan untuk pertemuan berikutnya kalian supaya bisa lebih baik lagi ya, lebih persiapan lagi ya. Oke, nah, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan kepada Krisna untuk memimpin kita dalam doa. Ayo. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. La